Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pandu Amerta. Kali ini kita akan melanjutkan cerita yang berjudul Warisan Leluhurku. Dan cerita ini sudah memasuki di bagian part 4. Di malam kelam, bayangan menari, angin berbisik, membawa mimpi ngeri. Jeritan sunyi dari balik jendela mengunggah rasa takut yang tak terkira. Di bawah sinar bulan yang pucat, rahasia gelap terungkap perlahan, menghantui jiwa yang tak berdaya dalam dunia yang penuh misteri dan duka. Gimana keseruannya petualangan Rama dan Sukma? Mari kita memasuki ceritanya. Tepat hari Sabtu, aku dan kedua sahabatku berangkat ke Gunung Serawat. Kami mengendari mobil rentalan menuju ke Gunung Serawat. Gunung Serawat ini adalah potongan dari Gunung Raung. Konon ribuan tahun yang lalu, ada seekor kera putih yang sedang mengamuk dan menendang puncak Gunung Raung dan terlempar jauh. Potongan itu menjadi gunung kecil, dan sekarang warga sekitar memberi nama gunung itu, yaitu Gunung Serawat. Ya, kera itu adalah Hanoman. Kurang lebih perjalanan kami 1 jam, dan kami singgah di salah satu rumah warga dan menitipkan mobil kami di rumah warga itu. Dan kami tidak membuang waktu, langsung mulai perjalanan karena kami ingin cepat sampai di atas. Saat kami mulai memasuki hutan, ada bapak-bapak pulang dari kebun. "Permisi pak," sapa kami bertiga. "Iya Le, mau kemana kalian? Mau naik ke atas?" tanya bapak-bapak itu. "Iya pak, kami mau ke atas. Penasaran loh pak," jawab Tio. "Hati-hati, kalau di atas jangan aneh-aneh yo," ucap bapak itu. "Iya pak, permisi ya." Kami melanjutkan perjalanan, dan kami juga melewati kuburan Cina. Tetapi kami tidak mendapatkan hal aneh di kuburan itu. Kami sekedar istirahat sebentar di situ. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat sore, kami mulai memasuki jalur yang menanjak. Untung kami hanya bertiga, karena jika ada Anika dan Sukma pasti agak ribet, karena jalurnya sangat ekstrim. Singkat cerita, kami bertiga sudah berada di puncak. Ya, karena memang gunung ini tidak terlalu tinggi, kami naik aja hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Kami segera mendirikan tenda untuk istirahat, dan aku akan memulai pencarian nanti malam, karena kami belum istirahat sama sekali. Aku mempersiapkan makanan, sedangkan Tio menyiapkan api unggun kecil, dan Dika membantuku memasak. Setelah makan, tak lupa aku menunaikan sholat maghrib. Terlebih dahulu, dimanapun kita berada, harus ingat sama Tuhan yang Maha Kuasa. "Yo, nanti kita mulai dari mana?" ucapku. "Nggak tahu aku Ram, Dika tuh yang tahu seluk-beluk gunung ini," ucap Tio. "Gimana Dik, kita mulai dari mana?" tanya aku. "Dari pintu atas aja Ram. Tenang, aku tahu jalannya kok," ucap Dika. Jadi kami ngopi dulu sebelum memulai perjalanan spiritual kami. Ya, di sini Dika juga sudah belajar banyak tentang ilmu spiritual. Dika tidak ingin menyusahkan kami terus, jadi dia memutuskan untuk belajar juga. Saat kami masih mengobrol, tiba-tiba ada suara nenek-nenek menyapa kami, tetapi tidak ada wujudnya. "Kalian sedang apa di sini?" ucap suara tanpa wujud. Tetapi yang mendengar hanya Dika, sedangkan aku dan Tio tidak mendengarnya. Tapi lama-kelamaan, aku juga mendengar ada suara tertawa mengerikan. Dika celingak-celinguk mencari sumber suara. "Sudah Dik, nggak usah didengarkan, mungkin cuma iseng aja," ucap Tio. "Enggak yo,
Ini kayaknya beda yo. Sekarang jam berapa, Ram? Tanya Dika. Masih jam 7, Dik, jawabku. Dika tiba-tiba ingin segera bergerak untuk memulainya, karena Dika merasa ada yang aneh. Entah apa itu, tetapi Dika benar-benar ingin segera memulai. Jadi aku segera melakukan sholat isya terlebih dahulu. Dan setelah selesai, kami bertiga siap memulainya. Kami bertiga melakukan doa terlebih dahulu. Setelah itu kami mulai perjalanan. Dan yang memimpin adalah Dika. Kali ini aku dan Tio mengandalkan Dika. Kami berjalan sebentar, sudah mendapati lubang yang tertutup besi, tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci oleh gembok. Saat kami kebingungan harus mencari jalan kemana, karena itu jalan satu-satunya. Suara nenek itu terdengar lagi. Apa kalian mencari mata tombak? Jika benar, kalian harus meraga sukma. Hanya dengan cara itu yang bisa kalian lakukan, ucap suara itu. Yo, kamu dengar itu? Tanya aku. Iya, Ram, aku kerungu kok. Hei, siapapun Anda yang berbicara, tolong tampakkan diri Anda, ucap Tio. Setelah Tio menyuruh untuk menampakkan diri, di balik pohon muncul nenek-nenek bungku yang memakai baju adat Jawa. Dan nenek itu menghampiri kami bertiga. Aku sudah waspada jika nenek itu mengancam kami. Tetapi Dika malah menghampiri nenek itu, dan dia menyalaminya. Siapa nenek itu? Apakah Dika kenal? Habis itu aku dan Tio juga menyalaminya. Siapakah nenek ini? Dan kenapa nenek bisa ada di sini malam-malam? Tanyaku. Nama saya Mbah Mi. Saya sebenarnya warga sekitar sini. Karena tadi saya melihat ada yang naik, jadi saya ikuti, ucap Mbah Mi. Loh, kenapa Mbah mengikuti kami? Apalagi Mbahnya lo udah sepuh, ucapku. Karena saya sudah tahu tujuan kalian, Le. Dan kalian pasti mau mengambil pusaka mata tombak itu, kan? Tanya Mbah Mi lagi. Iya, Mbah. Kok Mbahnya tahu? Sahut Tio. Iya, sebenarnya pusaka itu dijaga oleh suamiku. Dan sekarang suamiku sudah meninggal. Dan pusaka itu sekarang diambil penguasa gunung ini, ucap Mbah Mi lagi. Mbah Mi ini menjelaskan karena penguasa gunung itu sangat berbahaya. Dan jika ingin mengambilnya, kami bertiga harus memasuki alam gaib tempat itu. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa, karena kami belum bisa memasuki alam gaib. Setelah kami berpikir, Tio mendapatkan ide. Ram, Hanoman kan bisa berjelajah ke zaman yo. Kenapa kita nggak coba minta bantuan Hanoman aja? Ucap Tio. Oh iya ya, coba tak panggil dulu, jawabku. Apa yang kalian bilang tadi? Hanoman? Tanya Mbah Mi. Iya, Mbah, temanku yang satu itu temannya Hanoman, ucap Dika. Hanoman! Teriakku. Hanoman muncul di tengah-tengah kami. Mbah Mi saat melihat Hanoman kaget seketika, seolah dia bermimpi. Iya Tuhan, ada yang bisa saya bantu, ucap Hanoman. Hanoman, bisa tolong bawa kami ke alam gaib tempat ini? Itu sangat mudah Tuhan, ucap Hanoman. Mbah Mi seolah mengenang sosok Hanoman. Dan saat Hanoman melihat Mbah Mi, dia juga kaget. Surat Mi, apa itu kamu? Tanya Hanoman. Iya, ini aku Hanoman, Surat Mi, istrinya Tono, jawab Mbah Mi. Sekarang, di mana Tono? Apa masih hidup? Tono adalah suami dari Mbah Mi. Dan tetapi Tono meninggal karena dia menjaga pusaka mata tombak itu.
Saat dia meditasi di gunung itu, ada makhluk yang mau merebut mata tombak itu, dan dia berusaha melawan. Karena kuatnya makhluk itu, Tono meninggal, tetapi jasadnya tidak ditemukan, entah kemana jasadnya. Dan makhluk itu sekarang jadi penguasa di alam gaib gunung itu. Apakah kami akan bisa mengambil pusaka itu? Aku dan Tio dibantu Hanoman untuk melakukan raga sukma. Sedangkan Deka dan Bami, mereka bertugas menjaga tubuh kami. Dan Hanoman kembali menghilang saat aku dan Tio sudah berada di alam lain, Gunung Serawat. Di sana sangat sepi, tidak ada makhluk yang berkeliaran. Tapi kami berdua mencoba untuk menelusuri alam itu. Meskipun sepi, kami tetap waspada karena bisa saja ada serangan. Setelah berjalan beberapa waktu, kami berdua menemukan ada sebuah perkampungan. Perkampungan itu tak berpenghuni. Rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu, seperti rumah pada zaman dahulu. Kami berdua mencoba memasuki perkampungan itu. Kami bingung harus kemana, karena tidak ada petunjuk jalan. Karena Hanoman hanya ngasih tahu kalau di Gunung Serawat ada tempat penyimpanan pusaka. Dos, kita kemana lagi ini? Tanyaku pada Tio. Aku yang nggak tahu Toram, jawab Tio. Wes, ayo telusuri aja perkampungan ini, ucapku lagi. Kami terus menelusuri perkampungan itu. Semakin dalam kami memasuki perkampungan, aku melihat ada seorang yang sedang duduk di bawah pohon. Yuk, coba lihat di bawah pohon itu. Apakah itu orang, yo? Tanya aku. Kayaknya iyo, Ram. Tapi ini kan alam gaib, Ram. Mosok ono manusia ning jero alam gaib, ucap Tio kebingungan. Wes, coba disamperin wae, jawabku. Aku dan Tio mencoba menghampiri seseorang itu. Saat sudah dekat, dia langsung berdiri untuk menyambut kami. Bahkan dia dulu yang menyapa kami. Kalian mau kemana? Dan kenapa kalian bisa sampai ke sini? Ucap seseorang itu. Maaf, apakah Anda juga manusia? Dan tujuan kami ke sini untuk mencari pusaka tombak gagang biru, ucap Tio. Ya, aku manusia. Namaku Tono. Aku adalah penjaga tombak yang kalian maksud itu. Tapi sekarang sudah direbut sama makhluk yang sekarang jadi penguasa di sini, ucap Mbah Tono. Aku dan Tio mengobrol dengan Mbah Tono. Aku menceritakan tujuanku, kenapa aku mencari pusaka mata tombak itu. Dan Mbah Tono juga bercerita kalau dulu dia disuruh untuk menjaga mata tombak itu, karena mata tombak itu adalah potongan dari pusaka Arjuna yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan yang aku kaget, yang menyuruh Mbah Tono adalah Hanoman. Aku dan Tio juga dikasih tahu sama Mbah Tono kalau sekarang ada pesta makan-makan di perkampungan itu, dan Mbah Tono akan membantu kami untuk merebut mata tombak itu. Kami bertiga menuju ke tempat pesta itu berada. Setelah kami berjalan beberapa meter, aku melihat ada bangunan yang besar dan ada gerbang yang berwarna hitam. Gerbang itu dijaga oleh makhluk yang sangat aneh. Penjaga itu berbadan manusia tetapi berkepala kerbau. Saat melihat makhluk itu, aku teringat dengan makhluk yang sama. Namanya Lembuto. Dia adalah salah satu makhluk yang aku temui di rumah Mbah Sarto. Yo, kayaknya aku pernah lihat makhluk seperti itu, yo, ucapku. Manusia berkepala kerbau, Ram. Di mana? Tanya Tio. Saat di rumahnya mbahku, yo, jawabku. Dan aku berpikir apa yang merebut pusaka itu adalah Lembuto. Kami bertiga mencoba masuk, tetapi penjaga itu menghalangi dan mengusir kami. Karena mereka melihat kami manusia, tentu kami diusir karena alam ini dihuni makhluk-makhluk yang sangat aneh.
Akhirnya kami pergi dan mencoba cara lain untuk kami bisa masuk ke dalam bangunan tersebut. Tio menyarankan untuk menghabisi penjaga tersebut, tetapi sama Mbah Tono dilarang karena akan memancing makhluk-makhluk lain. Mbah Tono menyarankan untuk menyelinap saja. Saat kami masih merencanakan untuk menyelinap, tiba-tiba datang satu rombongan yang serupa dengan makhluk penjaga itu. Rombongan itu banyak sekali. Kami bertiga mencoba bergabung dengan diam-diam. Dengan cara itu, kami bertiga bisa masuk. Saat di dalam, sungguh banyak sekali makhluk-makhluk yang aneh. Semuanya sedang makan, tetapi yang mereka makan adalah daging mentah. Awalnya aku kira itu daging hewan, tetapi saat melihat salah satu makhluk sedang memegang tangan seorang bayi dan memakannya, sungguh mengerikan makhluk-makhluk itu. Belum menyadari kedatangan kami bertiga, dan Mbah Tono berkata kepadaku dan Tio, "Jika kalian masih berwujud seperti ini, kalian akan dicurigai," ucap Mbah Tono. "Terus, bagaimana Mbah? Biar kami bebas untuk bergerak," tanyaku. "Aku akan merubah wujud kalian. Silahkan kalian memejamkan mata kalian." Aku dan Tio segera memejamkan mata. Mbah Tono membacakan ajian berubah wujud. Mbah Tono menyuruh kami untuk membuka mata. Saat aku membuka mata dan melihat wajah Tio, seketika aku tertawa sekencang-kencangnya. Sungguh wujud yang sangat cocok untuk Tio. Manusia berkepala babi dengan taring yang sangat panjang. Sedangkan Tio, saat melihatku, dia langsung terjatuh. Tak kuat menahan tawa karena ternyata aku menjadi manusia berkepala anjing. "Wah, asu. Kepalamu, Ram, seperti asu," ucap Tio. "Yo Ben, timbang palamu seperti babi ngepet," jawabku. Kami berdua saling tatap-tatapan, sudah seperti akan berkelahi. Mbah Tono yang melihat kami sudah seperti akan berkelahi, dia sangat panik. Tetapi kami langsung tertawa bersamaan karena melihat wajah kami berdua seperti hewan-hewan itu. Dengan begitu, aku dan Tio bisa bergerak dengan bebas. Di tempat itu, bahkan ada makhluk yang menawari kami kepala manusia untuk kami makan. Tetapi kami tolak dengan sopan supaya mereka tidak tersinggung. "Hai, kamu mau makan?" ucap makhluk itu dengan menyodorkan kepala manusia. "Maaf, kami masih kenyang. Itu untuk kamu aja," ucap kami berbohong. Aku dan Tio terus mengelilingi tempat itu untuk mencari tahu di mana letak mata tombak itu. Sedangkan Mbah Tono menunggu kami di tempat yang agak gelap. Saat kami berdua menelusuri tempat itu, kami melihat salah satu ruangan yang cukup megah. Dan tetapi di depan pintu ada penjaganya. Saat kami mau menuju tempat itu, ada makhluk yang menegur kami. "Kalian mau kemana? Apa kalian mau ketemu sama Raden Bahuwirya?" ucap makhluk itu. Tidak, kami hanya ingin melihat-lihat saja," ucapku. Aku dan Tio segera pergi dari tempat itu. Kami telah dapat salah satu nama yang menurutku adalah penguasa tempat ini. Kami berdua segera kembali ke tempat Mbah Tono untuk bertanya siapa Bahuwirya itu. Saat kami kembali ke tempat Mbah Tono, ternyata Mbah Tono sudah tidak ada. "Ram, Mbah Tono kemana? Apa dia meninggalkan kita?" tanya Tio padaku. "Entah yo, aku juga tidak tahu," jawabku. Kami segera mencari keberadaan Mbah Tono. Yang aku takutkan Mbah Tono tertangkap sama makhluk-makhluk itu. Saat kami akan mencari Mbah Tono, aku melihat makhluk yang sedang menyeret seseorang. Aku tajamkan penglihatanku untuk melihat siapa yang dia seret itu. Ternyata benar, itu Mbah Tono. Dan yang menyeret adalah makhluk yang menawari kami makan tadi. Sebenarnya mereka sudah tahu kedatangan kami, tapi mereka seolah-olah tidak memperdulikan.
Jadi, saat aku dan Tio berkeliling tempat itu, ternyata mereka langsung menangkap Mbah Tono. Tio yang mengetahui kalau itu Mbah Tono segera melompat dan menendang makhluk itu. "Lepaskan Mbah Tono!" bentak Tio. "Hei, manusia adalah makanan kami. Meskipun orang ini hanya rohnya saja, tetapi bagi kami ini sangat lezat sekali," ucap makhluk itu. "Makhluk keparat!" teriak Tio sambil melayangkan pukulannya. Tapi makhluk itu dengan mudah menghindari pukulan Tio. Mbah Tono dilepaskan sama makhluk itu. Tio segera menarik Mbah Tono ke tempatku. Kami bertiga langsung dikepung dengan makhluk-makhluk yang ada di tempat itu. Karena penyamaran kami sudah ketahuan, aku menyuruh Mbah Tono untuk melepaskan ajian berubah wujud itu. Aku dan Tio sudah siap-siap. Jika ada serangan, kami berdua juga berusaha melindungi Mbah Tono. Tiba-tiba ada makhluk yang berukuran besar maju ke depan dan dia berkata kepada kami, "Manusia, mau apa kalian berada di tempat kami?" ucapnya. "Kami bertiga sedang mencari tombak gagang biru," jawabku. Wah, kalian sudah salah masuk. Pusaka itu tidak ada pada kami," ucapnya lagi. "Tidak mungkin. Kalian yang merebut pusaka itu dariku," sahut Mbah Tono. Mbah Tono yakin kalau mereka yang merebut pusaka tombak itu, karena Mbah Tono masih ingat betul dengan wujud-wujud mereka. Mereka tidak terima dengan perkataan Mbah Tono. Tapi makhluk berbadan besar itu langsung berlari ingin menyerang Mbah Tono. Tetapi Tio sudah siap dengan ajian tapak hitamnya. Makhluk itu terpental jauh. Dia tidak menyangka kalau kami bisa melawannya. Makhluk itu berdiri lagi dan mengajak duel Tio. Dengan santainya, Tio hanya mengacukan jempolnya, yang tandanya diterima tantangan itu. Seketika makhluk-makhluk lainnya membentuk lingkaran seperti area pertarungan. Sebelum pertandingan dimulai, makhluk itu mengajak taruhan. "Jika kamu menang, akan aku beritahu di mana pusaka itu. Tetapi jika kamu kalah, kalian bertiga akan menjadi makanan kami," ucap makhluk itu. Baru saja mulut makhluk itu berhenti berbicara, Tio sudah berada di depannya dan melayangkan pukulannya. Tetapi makhluk itu bisa menghindar. Tio kembali meloncat mundur. Tio sudah siap untuk menerima serangan darinya. Makhluk itu berlari ke Tio, dan saat sudah di depannya, dia menghilang dan muncul di belakang Tio. Plak! Kepala Tio terkena pukulan darinya. Tio tersungkur karena pukulannya sangat keras sekali. Sedikit berpengaruh kepada Tio. Belum sempat Tio berdiri, makhluk itu melayangkan tendangan ke arah Tio. "Tio, awas!" teriakku. Tetapi Tio bisa menahan tendangannya. Tio berdiri dan mereka berdua saling berhadapan. "Lumayan juga kemampuanmu, manusia," ucap makhluk itu. "Tidak usah memuji," jawab Tio sambil bersiap. Mereka berdua mulai saling menyerang. Pukulan, tendangan, mereka saling membalas. Hampir imbang kekuatan mereka. Tapi aku tahu Tio belum sepenuhnya mengeluarkan tenaganya. Di pertarungan kali ini, Tio hanya menggunakan ilmu kanuragan saja, tidak membacakan ajian apapun. Agak lama mereka bertarung. Saat Tio melayangkan pukulan, makhluk itu membalas dengan pukulan. Pukulan mereka beradu dan menimbulkan gelombang energi yang besar. Mereka berdua terpental, tetapi mereka berdua masih berdiri kokoh. "Yo, cepat selesaikan, jangan lama-lama," ucapku. Tio hanya mengangguk mengiyakan perkataanku.
Tio langsung mulai menyerang lagi dengan melakukan gerakan kombinasi pukulan dan tendangan. Karena kecepatan Tio sangat tinggi, makhluk itu sampai tidak dapat memprediksi gerakannya Tio. Terkena telak di perut dan kepalanya. Aku kira makhluk itu bisa menahan serangan itu. Tetapi saat aku lihat, makhluk itu langsung tumbang dan tak berdiri lagi. Sedangkan Tio mendapat luka di lengannya karena begitu keras pukulan yang Tio layangkan. "Iron!" ucap makhluk yang baru datang. Semua makhluk yang ada di situ saat mendengar suara itu langsung duduk jongkok memberikan hormat. Ternyata Iron adalah nama dari makhluk yang berduel dengan Tio tadi. Sedangkan makhluk yang baru datang itu berpakaian seperti zaman kerajaan. Saat melihat Iron tergeletak tak sadarkan diri, dia sungguh marah besar. "Siapa yang bikin Iron begini? Sekarang aku Bahwirya, penguasa tempat ini, akan membuatnya lebih parah dari adikku ini," ucap makhluk itu. "Aku yang membuatnya babak belur," jawab Tio dengan lantang. Sebenarnya Tio sudah agak kelelahan, dan dia juga mendapatkan luka di lengannya akibat benturan pukulan tadi. Aku pun melangkah di samping Tio dan diikuti Mbah Tono di belakang kami berdua. "Kalian hati-hati dengan makhluk yang bernama Bahwirya itu. Dia bukan makhluk yang sembarangan," ucap Mbah Tono mengingatkan. "Baik Mbah, terima kasih sudah mengingatkan," jawab kami serentak. Aku juga merasakan energi yang dikeluarkan makhluk itu sangat mengintimidasi. Bahkan aku menatapnya saja tidak mampu. Bahwirya yang mendengar ucapannya Tio langsung berjalan mengarah ke kami berdua. Aku sudah siap dengan pusakaku, sedangkan Tio sudah siap dengan pusakanya yang berbentuk jarum besar seperti tombak komando. Saat melihat pusaka kami berdua, dia berhenti berjalan. "Siapa kalian berdua?" tanya Bahwirya. "Kami datang ke sini mencari tombak gagang biru," ucapku. "Wah, pusaka itu sudah menjadi milikku. Jika kalian ingin mengambilnya, kalahkan dulu aku," ucap Bahwirya. Sudah pasti benar, memang harus kami bertarung, tetapi kali ini aku yang akan menghadapi makhluk yang bernama Bahwirya itu. Aku suruh Tio untuk istirahat karena luka di tangan Tio itu bukan luka sembarangan. Saat aku melihat luka di tangan Tio itu makin lama makin membesar, seolah ada kutukan yang menyerangnya. "Yo, kamu istirahat aja dulu, biar aku yang melawannya," ucapku. "Iyo Ram, tanganku sekarang gak bisa digerakkan," jawab Tio. "Ada kutukan yang menyerang tangannya Mas Tio," ucap Mbah Tono dari belakang. "Mbah, tolong periksa tangan Tio. Apa Mbah bisa menanganinya?" ucapku. Mbah Tono hanya mengangguk mengiyakan. Aku sudah siap untuk meladeni Raden Bahwirya itu. Dia juga sudah memegang pusakanya yang berupa keris hitam legam. Aku mencoba menyerangnya dulu dengan melemparkan kerisku yang aku bacakan mantra membuat keris itu menyala putih kebiruan. Bahwirya menahan kerisku. Kerisku terpental kembali ke diriku. Aku mencoba menangkapnya dan melemparkannya lagi, tapi Bahwirya itu menghindari dengan cepat dan bergerak ke arahku. Aku mencoba memanggil kerisku lagi. Bahwirya menghuluskan kerisnya ke arahku. Keris kami saling beradu. Sungguh besar kekuatan Bahwirya. Beradunya dua pusaka yang kuat menimbulkan ledakan energi yang sangat besar. Bahkan makhluk-makhluk pengikut Bahwirya ada yang musnah ketika terkena ledakan energi itu. Untung saja aku tidak terdampak apa-apa. Saat aku melihat makhluk-makhluk yang musnah, aku mencoba untuk berbicara dengan Bahwirya. "Hei, apa benar kamu ingin terus bertarung?" tanya aku.
Memang begitu peraturan di wilayahku. Jika ada yang ingin mengambil pusaka, harus bisa mengalahkan pemiliknya, jawab Bahubirya. Aku saja untuk memiliki pusaka tombak gagang biru, aku harus membunuh manusia yang bersama temanmu itu, ucap Bahubirya lagi. Apa yang kau maksud itu, Mbah Tono? Tanya aku. Ya, dulu aku mencari pusaka itu karena pusaka itu memiliki kekuatan yang sangat besar, dan yang memiliki adalah manusia itu, ucap Bahubirya sambil menuju ke arah Mbah Tono. Bahubirya tidak tahu kalau Mbah Tono hanya menjaganya supaya tidak diambil oleh manusia yang serakah. Sebenarnya pusaka itu milik Arjuna, dan bahkan kerisku dan jarum milik Tio juga milik Arjuna. Aku mencoba menjelaskan kepada Bahubirya kalau pusaka itu bukan milik Mbah Tono. Mbah Tono hanya menjaganya saja, tetapi Bahubirya tidak peduli. Jika memang kamu menginginkan pusaka itu, kalahkan diriku terlebih dahulu, ucap Bahubirya. Oke, jika memang itu keinginanmu. Bahubirya kembali menyerangku lagi, tetapi serangan kali ini sangat brutal sekali. Aku hanya bisa bertahan karena Bahubirya ini benar-benar sangat kuat sekali. Tetapi saat Bahubirya lengah, aku sudah siap untuk membalas serangan itu. Dengan cepat aku menghuluskan kerisku tepat di dadanya. Bahubirya berteriak sekeras-kerasnya karena kerisku menancap tepat di jantungnya. Bahubirya langsung terkulai lemas. Memang sudah aku rencanakan, karena Bahubirya menyerangku dengan brutal, sedangkan energi yang dikeluarkan sangat besar. Aku berpikir jika dia menyerang dengan keadaan begitu, pasti hanya menyerang beberapa menit saja, sudah kehabisan energi, dan membuat pertahanan Bahubirya terbuka. Aku manfaatkan kelengahan itu. Aku menghampiri Bahubirya yang sudah tak berdaya itu. Maaf Bahubirya, sekarang berikan pusaka itu kepada aku, ucapku. Baik, pusaka itu berada di gua persembunyianku yang berada di bawah gunung ini, ucap Bahubirya lirih. Terima kasih. Sebelum pergi, aku membacakan amalan penyembuh untuk luka Bahubirya. Secara perlahan, luka itu menutup dengan sendirinya. Dengan perlahan kamu akan pulih, karena lukamu sudah sangat fatal, ucapku. Aku, Tio dan Mbah Tono pergi ke tempat itu. Tetapi kutukan di tangan Tio masih belum bisa dihilangkan, karena ilmu Mbah Tono tidak mampu untuk menghilangkan kutukan itu. Mbah Tono hanya menghilangkan rasa sakit saja. Akhirnya kami sampai di pintu masuk perkampungan gaib itu. Saat kami mau keluar, Mbah Tono hanya diam. Dia tidak mengikutiku dan Tio. Kami kembali menghampiri Mbah Tono.